Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1731-1735. Bos, minyak mentah naik menjadi $97. Sepertinya hari ini mungkin tidak bisa menembus $98. Terakhir kali ada beberapa konsorsium yang jual di Eropa, sehingga minyak mentah yang baru naik menjadi $98 turun kembali menjadi $11. Kali ini kita memolesnya dulu. Soros memberi isyarat kepada Zuckermiller untuk duduk dan mengeluarkan 2 batang cerutu dari kotak cerutu kesayangannya dan kehilangan salah satu bawahannya yang paling berharga. Pasar emas sudah berakhir, bagaimana situasinya sekarang? Soros tidak mengatakan apapun tentang minyak mentah, tapi bertanya pada emas. Harga emas telah meningkat menjadi sekitar $740 ons, dan banyak orang memperkirakan bahwa sulit untuk menembus garis $750. Soros diremehkan, sulitkah menembus garis $750? Dengan kata lain, entah sengaja menipu orang lain atau biasa-biasa saja. Rothschild, super stakeholder dari salah satu keluarga tertua di Eropa, telah mengambil tindakan, sehingga tidak lagi menjadi masalah untuk memicu kenaikan harga emas. Terlebih lagi, kontrak pengiriman baru-baru ini di pasar minyak mentah berarti beberapa orang berniat menarik diri dari pasar minyak mentah. Jadi dananya akan keluar kemana, mau kemana? Mengaduk saham, obligasi saham, atau berspekulasi tentang masa depan lainnya. Cara termudah untuk menghasilkan uang, dan paling tidak berisiko adalah emas. Pasar saham kini sedang mengalami volatilitas, berapa banyak yang berani masuk dan berspekulasi. Sedangkan untuk obligasi, risikonya lebih besar lagi. Minyak mentah dan emas, ini adalah blok perdagangan berjangka yang paling aman. Minyak mentah terhalang oleh garis $1, dan sulit ditembus kecuali beberapa konsorsium bekerja sama. Tapi yang jelas, semakin banyak konsorsium, tujuannya adalah emas. Dengan semakin banyaknya dana yang masuk, sulitkah menaikkan harga emas? Belum lagi garis $750, meskipun itu garis $800, menurutnya itu tidak menjadi masalah. Bersiaplah, kami akan menyerahkan semua kontrak berjangka minyak mentah kami dan kemudian membeli kontrak berjangka emas. Dalam rencana kami, jangan terlalu berisiko atau terlalu berhati-hati. Oke, bos, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Suken mengangguk. Soros berkata sambil tersenyum, Suken, sepertinya saya akan pensiun. Setelah ini, kita akan menjadi perusahaan dana lindung nilai yang paling menguntungkan, dan saya akan mengumumkan jeda saat ini. Tempat duduk saya, tahun depan adalah milik Anda. Zuckermiller menunjukkan ekspresi ekstasi. Ketika mereka menjadi 4 King Kong dari Quantum Fund, 3 lainnya pergi. Hanya dia yang memilih bertahan, bukan untuk posisi ini. Ini tidak hanya mewakili kepentingan yang besar, tetapi juga mewakili reputasi dan kehormatan yang besar. Soros sudah sangat tua, dia seharusnya sudah pensiun, dan dia akhirnya menunggu hukuman ini. Bos, tubuhmu masih sangat bagus, perusahaan membutuhkan kepemimpinanmu. Meski sudah tidak sabar menunggu Soros pensiun kini, namun Zuckermiller masih munafik mempertahankan Soros. Soros tertawa, tapi dia tidak ingin pensiun sama sekali. Namun lama sekali dia berpikir, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan bagaimana caranya agar kekayaannya melebihi Buffett, apalagi Feng Yu. Karena kekayaan tidak bisa dilampaui, maka buatlah sesuatu yang membuat mereka terlihat bagus, lalu buru-buru kembali. Jadi, apapun pencapaian keduanya di masa depan, orang akan selalu membandingkannya. Ketika badai subprime mortgage meletus, berapa bagian Buffett, dewa keuangan Feng Yu, yang tidak menghasilkan Soros do? Jadi meskipun Soros tidak dapat melakukan apapun yang menarik perhatian dunia di masa depan, hal itu akan diwariskan oleh dunia, dan dia akan mewujudkan mimpinya untuk membuat semua orang mengingatnya. Meski selalu menjadi hedge fund, ia harus mengakui bahwa industri itu sangat penting. Bahkan konsorsium terkemuka di dunia tidak perlu membuka bank. Tidak sulit menghasilkan uang dari produk keuangan, tetapi mudah kehilangan uang. Dan industri ini berjalan dengan baik, dan telah menghasilkan uang selama bertahun-tahun, seperti Coca-Cola, seperti Walmart.
Soros dan Buffett dan bahkan Feng Yubi, kurangnya dukungan industri, dan ukuran dananya, tidak dapat dibandingkan dengan keduanya, ingin melampaui keduanya, terutama di luar Feng Yu. Saya khawatir hidup ini bukan harapan, setelahnya semuanya, Feng Yu jauh lebih muda darinya. Dana yang dipimpin oleh Soros menjual minyak mentah berjangka, menyebabkan harga minyak mentah berjangka turun lagi. Lalu ada sejumlah uang panas internasional untuk memasuki pasar berjangka minyak mentah. Tak satu pun dari mereka mengira minyak mentah akan naik lebih dari $100, namun kini turun menjadi $94. Dengan leverage 10 kali lipat, dan $4, mereka dapat memperoleh lebih dari 40% keuntungan. Dan fluktuasi $4 bisa dicapai dalam satu hari. Beberapa orang berspekulasi pada produk keuangan untuk spekulasi jangka panjang, namun masih banyak orang yang suka menggoreng dalam jangka pendek, terutama mereka yang menggunakan perjudian dengan leverage tinggi. Mereka bahkan dapat menggunakan leverage 20 atau 30 kali lipat di beberapa perusahaan keuangan. Jika beruntung, meski hanya mendapat lebih dari $3, uang mereka bisa berlipat ganda dalam satu hari. Perusahaan keuangan inilah yang membuat pasar keuangan semakin menggila, dan banyak orang meminjam uang untuk berinvestasi. Jelas bukan mimpi menjadi kaya dalam semalam. Hampir setiap hari hal ini terjadi. Kirilenko menemukan waktunya tidak tepat, harga minyak mentah naik hingga maksimal $99, namun berbalik arah bahkan turun hingga $90. Fluktuasi harga sekitar 10% seperti ini membawa keuntungan yang besar. Untungnya, mereka telah melakukan lindung nilai saat ini, sehingga kerugiannya sangat sedikit. Namun harga ini berfluktuasi bolak-balik, dan beberapa kali mencoba menjajaki garis $1, namun tidak ada terobosan sama sekali. Para ahli dari tim agen Kirilenko mengatakan kepadanya bahwa batas $1 sulit ditembus. Hal ini tidak sejalan dengan kepentingan negara-negara pengimpor minyak utama, seperti kepentingan negara tersebut, Tiongkok, dan negara kepulauan. Maka konsorsium negara beras dan China tidak akan membiarkan minyak mentah naik setinggi itu. Kedua minyak mentah tersebut turun. Ada bayang-bayang negara beras dan konsorsium pulau. Mereka mendorong harga minyak mentah dari harga tinggi $99 AS ke harga rendah $90. Mereka menyarankan agar Kirilenko bersifat jangka pendek selama ini, dan dengan kekuatan mereka, itu cukup untuk memastikan keuntungan yang baik. Atau cukup jual minyak mentah berjangka dan berspekulasi tentang emas. Baik keluarga Rothschild dan Quantum Fund akan berspekulasi mengenai emas. Jika mereka bergabung, mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Dan itu lebih aman, dan bahkan leverage berganda yang lebih tinggi pun dapat digunakan. Tapi Kirilenko mengertakkan gigi dan membiarkan agen-agen itu menolak menyebutkannya. Feng Yu tidak bergerak, mereka tidak akan bergerak. Begitu ada risiko, dia yakin Feng Yu tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Apalagi Feng Yu Investment tidak pernah merugi. Karena Feng Yu sangat yakin bahwa harga minyak mentah bisa melebihi $100 AS, meskipun semua tim pialangnya tidak mempercayainya, dia bersedia mempercayai Kirilenko. Menteri Pertambangan Saudi Ali marah, kali ini negosiasi dengan negara tersebut sekali lagi gagal. Di sisi lain, ironisnya mendapatkan minyak serpih ini, yang juga merupakan kepentingan konsorsium besar negara beras dan beras, namun jelas bukan kepentingan Arab Saudi. Meskipun Ali telah mengatakan atas nama Arab Saudi, dia akan terus memperdalam kerjasama dengan negara tersebut di bidang minyak, dan bahkan memberi negara itu pasokan minyak mentah di bawah harga internasional, tetapi negara tersebut tidak setuju. Negara ini percaya bahwa strategi energi tidak bisa hanya bergantung pada Arab Saudi, yang pada gilirannya akan dibatasi oleh Arab Saudi. Mengapa negara beras melakukan begitu banyak hal di Timur Tengah? Ini bukan demi keuntungan. Kalau negaranya bisa mengendalikan Iran, Irak, dan negara-negara lain, meski Arab Saudi ribut dengan negaranya, itu akan baik-baik saja. Ada banyak minyak Saudi, dan banyak negara lainnya. Arab Saudi selalu menginginkan bos dari Timur Tengah, siapa tahu ini. Tawaran terbesar mereka bukanlah cadangan minyak terbanyak, produksi minyak tertinggi, namun mereka adalah tempat lahirnya Islam. Mereka mempunyai kota suci Mekah, sehingga mempunyai status yang tinggi di negara-negara Islam.
Meskipun Arab Saudi selalu mengatakan bahwa mereka adalah negara netral dan tidak berpartisipasi dalam perang, tidak kurang dari beberapa tahun telah berlalu untuk membeli militer. Misalnya, negara-negara seperti Israel sangat mengancam mereka. Pada awalnya, Arab Saudi ingin membeli panduan antar benua untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi negara tersebut tidak menjualnya. Saat berbicara dengan negara bekas Uni Soviet, mereka tidak setuju. Bagaimanapun, bekas Uni Soviet mendukung Israel, jadi mereka mendirikan Tiongkok. Pada saat itu, panduan antar benua Tiongkok dan seri pengeboman Dongfeng menghasilkan banyak uang, dan Tiongkok juga merupakan masa ketika orang miskin bergenting. Arab Saudi mau beli, Huaxia mau jual, sukses saja. Kemudian Huaxia menjualnya ke Arab Saudi seharga 35 yuan dengan harga tinggi 100 juta dolar AS. Konon diberi juga satu, dan membantu untuk menyelesaikan satu set lengkap konstruksi tanah yang dipandu gelombang dasar elastis gelombang, pelatihan tenaga teknis terkait layanan ini tersedia. Pada saat itu, Arab Saudi tidak hanya memberikan uang, tetapi juga memberikan sebagian teknologi pemulihan dan penyulingan minyak Tiongkok yang lebih maju, yang juga sangat dibutuhkan oleh Tiongkok. Jumlah total transaksi ini melebihi cadangan devisa Tiongkok saat itu. Setelah itu pula Arab Saudi menyadari bahwa negaranya tidak dapat diandalkan. Saya mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Untuk menyeimbangkan negara, Arab Saudi juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara kepulauan tersebut. Bagaimanapun, negara kepulauan ini juga merupakan negara pengimpor minyak mentah terbesar di dunia. Meski hubungan dengan bekas Uni Soviet kurang baik, bahkan hubungan dengan Rusia pun kurang baik, namun Arab Saudi tetap menjaga devisa normal dengan Rusia, dan kini memiliki hubungan baik dengan UE. Arab Saudi mengandalkan minyak dan uang untuk membangun jaringan devisa yang sangat besar, seperti halnya generasi kedua yang kaya mengandalkan uang untuk keluar dari lingkaran pertemanan. Apa jadinya Saudi How, di mana harga minyak lebih murah dibandingkan air? Tangki penuh minyak tidak melebihi $6, dan jumlah air yang sama mungkin berharga lebih dari $10. Teknologi desalinasi mereka juga nomor 1 di dunia, sedangkan desalinasi air laut menyumbang 1/5 dunia. Desalinasi sangat mahal, hal ini tidak menjadi masalah bagi mereka, dan masih tersedia pasokan air keran 24 jam untuk masyarakat di seluruh negeri. Saat itu, Huaxia menjadi pemandu pembangunan Arab Saudi. Setelah beberapa tahun, kota ini menjadi kota yang ramai. Saat itu, Arab Saudi membeli Intercontinental Gate of China. Apakah itu berguna? Ya, dan itu mempunyai pengaruh yang besar. Belum lagi saat itu ada negara besar yang memiliki panduan antar benua dan teknologi bom, tidak ada yang menjualnya. Huaxia adalah yang pertama, dan pada saat itu miskin. Kemudian, Damu memimpin Irak untuk merebut Kuwait dalam 1 hari dan langsung ke perbatasan Arab Saudi. Pada saat itu, kekuatan militer Irak, yang nomor 1 di timur, seragam peralatan Soviet, dan kayu besar juga merupakan kekuatan yang kuat. Namun ketika Arab Saudi mengumumkan di TV satelit bahwa mereka telah mengirimkan video panduan antar benua, setan juga lumpuh. Masyarakat bisa langsung menggunakan rudal tersebut untuk menghancurkan Irak. Jangkauan pemandunya bisa langsung dari Arab Saudi hingga Filipina, apalagi sampai ke sarang Anda di Irak. Sejak saat itulah status Arab Saudi di tengah ke timur semakin meningkat. Saya tidak ingin mengalahkan orang lain, tetapi tidak seorang pun boleh memukul saya. Jika menurut kalian panduan kami kecil, maka kami akan menghabiskan $3,5 miliar lagi, atau bahkan $35 miliar untuk membeli batch berikutnya. Namun, Arab Saudi, yang hanya bisa mengancam dan tidak bisa melakukannya, menginginkan penguasa dari timur. Faktanya, banyak negara yang tidak setuju. Tapi bukankah ada pertengkaran lama? Arab Saudi menggunakan uang, makanan, obat-obatan, dan pihak lain untuk mendukung mereka dalam beberapa hal. Pendekatan tiran lokal seperti ini sangat efektif. Dikatakan bahwa banyak bantuan ekonomi Tiongkok di negara-negara kecil di Afrika merupakan tujuan bersama Arab Saudi. Saya akan memberi Anda uang, dan hak suara Anda akan mengikuti saya. Pada tahun-tahun ini, OPEC didirikan, dan untuk menjadi bos OPEC, Arab Saudi selalu berjalan mulus. Hubungan mereka dengan negara-negara besar baik, mengandalkan kekayaan minyak mentah,
sehingga sangat membekas di hati banyak negara besar. Namun kali ini, negara tersebut ingin menggerakkan kepentingannya. Jika mereka masih tidak mengatakannya, saya khawatir negara tersebut masih menganggap Arab Saudi melakukan intimidasi. Ali melaporkan situasinya dengan Abdullah dan Wang, dan Abdullah mengizinkannya kembali ke Tiongkok. Setelah pulang ke rumah, mereka berdiskusi bersama tentang para politisi ini dan memikirkan cara yang baik. Beberapa waktu lalu, negara seperti Iran tidak mau mengurangi minyak mentah. Akibatnya, Arab Saudi tidak setuju, dan anggota OPEC pun tidak menanggapinya. Bahkan ada yang mulai mengumumkan pengurangan produksi, lalu mengumumkan akan meningkatkan produksi. Sekarang harga minyak sedang tinggi, apakah mereka ingin menambang lebih banyak uang? Siapa yang tahu kapan harga minyak akan turun? Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya konsensus di antara anggota OPEC sehingga tidak ada kekuatan. Meskipun produksi mereka hanya mencakup 40% produksi dunia, mereka adalah kelompok eksportir bersih terbesar. Abdullah memanggil anggota OPEC lainnya untuk bertemu kali ini untuk membahas jumlah minyak mentah. Feng Yu mendengar bahwa minyak dan mineral Arab Saudi belum mencapai konsensus dengan negara tersebut. Konon saat dia pergi, wajahnya sangat tidak sedap dipandang, dan tidak ada pemberitaan penting tentang minyak mentah di negara tersebut. Dia sudah memutuskan bahwa segala sesuatunya harus dilakukan. Harga minyak juga harus naik. Saat ini, harga minyak mentah kembali turun dan berada di bawah $90 AS. Bahkan banyak ahli yang mengatakan bahwa harga minyak mentah mungkin akan turun kembali ke sekitar $80 AS, bahkan mungkin lebih rendah lagi. Kalau tidak ada OPEC yang terlibat, maka kemungkinan ini sangat besar, lagi pula banyak uang yang harus berspekulasi pada emas. Namun begitu beritanya keluar, hasilnya sudah jelas. Feng Yu menelepon untuk memberitahu Kirilenko, Furongqi, dan lainnya untuk bersiap menghadapi pengurangan lindung nilai dan minyak mentah akan naik. Mereka telah menatap berita internasional. Bagaimana kabar baik Feng Yu masih belum muncul. Saat mereka menunggu ketidaksabaran, organisasi OPEC secara terbuka mengumumkan bahwa mulai bulan depan, minyak mentah OPEC akan dikurangi dan produksi akan dikurangi secara besar-besaran. Begitu berita ini keluar, dunia terkejut. OPEC mengumumkan pengurangan produksi secara kolektif, yang melampaui ekspektasi kebanyakan orang. Tentu saja, Feng Yu sudah lama mengetahui bahwa hal seperti itu akan terjadi, dan negara-negara besar seperti negara beras dan Tiongkok juga telah menganalisis kemungkinan ini melalui beberapa tren politik dan pemerintahan, namun mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Ketika berita ini keluar, harga minyak mentah tiba-tiba berhenti turun, dan kemudian mulai naik dengan liar, dan kembali ke level tertinggi $95. Kirilenko sekarang berteriak kepada para broker, apakah Anda melihat berita ini? Apakah ini berarti Anda semua jelas? Anda semua profesional, siapa yang akan menjelaskannya kepada saya? Semua orang tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak menyangka organisasi OPEC bahkan mengumumkan bahwa semua negara anggota secara kolektif mengurangi produksi. Peristiwa yang begitu besar, bagaimana Anda tidak melakukan apapun sebelumnya? Ketika Iran mengumumkan pengurangan produksi saat itu, apakah Anda mengatakan bahwa Arab Saudi dan negara lain tidak mengatakan apa-apa, bahkan mengatakan apakah produksi minyak mentah dikurangi atau tidak, dan apa hubungannya dengan perekonomian nasional? Sudah berapa lama, kok tiba-tiba memimpin pengurangan produksi, dan tidak ada peringatan? Kalian semua ahli di bidang keuangan, ada pula yang profesor di universitas. Anda sangat ahli dalam bidang profesional Anda sendiri, dan beberapa orang memiliki kesombongannya sendiri, yang dapat dimengerti. Tapi kamu juga harus bisa mendengarkan saran dan pendapat, jangan terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa kecuali kamu, semua orang tidak layak untuk disebutkan. Bahkan kalian yang berani mempertanyakan keputusan Feng. Bagaimana saya memberitahu Anda di awal, Feng secara pribadi meyakinkan saya bahwa harga minyak mentah akan naik lebih dari $100, bahkan lebih dari $120, dan $140 akan mungkin terjadi. Kamu, apa ekspresi wajahmu ketika mendengar kata-kata ini? Kamu tidak mengatakan apapun di mulutmu, tetapi kamu tidak terlalu meragukan perkataan Feng di dalam hatimu.
Benarkah banyak dari kamu yang mengira Feng adalah beruntung dan menjadi orang terkaya di dunia? Sekarang, masihkah kamu berpikir begitu? Siapa lagi yang mengira harga minyak mentah tidak bisa menembus garis $1? Ketika kalimat ini selesai, tidak ada yang berani berbicara. OPEC mengumumkan bahwa produksi minyak mentah akan dikurangi, sehingga berdasarkan hubungan sederhana pasokan dan permintaan, harga minyak mentah juga akan naik. Belum lagi, setelah berita ini keluar pasti akan banyak konsorsium yang berbondong-bondong datang seperti kucing yang mencium bau tersebut. Belum lagi harga minyak mentah sudah melebihi $100, kalaupun $120, kemungkinannya besar, tergantung kapan OPEC kembali berproduksi normal. Adapun Kirilenko, Feng Yu menganalisis bahwa harga minyak mentah bahkan mungkin melebihi garis $140. Meski masih skeptis, mereka tak berani berkomentar. Feng Yu, nama dewa keuangan, memang pantas mendapatkannya. Apakah Anda menganalisis hasil ini setahun yang lalu? Untuk alasan tertentu, mereka juga mengetahui bahwa minyak serpih yang dibuat di negara milah yang merugikan kepentingan OPEC. Teknologi minyak serpih ini telah dikatakan beberapa tahun yang lalu, namun belum ada yang menganggapnya serius. Bahkan ketika negara tersebut mengumumkan terobosan besar di bidang teknologi beberapa waktu lalu, mereka tidak menduganya. Dari sudut pandang ini, kemampuan analitis mereka jauh lebih rendah dibandingkan Feng Yu. Setelah Kirilianke menegur bawahannya, dia memberi mereka kenyamanan. Bagaimanapun, orang-orang ini memerintahkan mereka dengan cukup lancar, dan mereka tidak dapat digantikan saat ini. Bagaimanapun, keuntungan kita di pasar keuangan tahun ini pasti tidak akan sedikit. Saat tahun baru berakhir, kalian masing-masing akan mendapat cek tambahan sehingga kalian bisa membeli beberapa hadiah tahun baru yang bagus untuk keluarga kalian. Sekarang, menurut pendapat Feng, Anda dapat mengurangi kontrak lindung nilai, dan kenaikan minyak mentah tidak dapat dihentikan. Bos, berita internasional hari ini, apakah kamu sudah melihatnya? Tanya Zuken Miller. Wajah Soros sangat tidak menarik. Ia yakin bahwa minyak mentah tidak akan terus naik, namun akan terus berfluktuasi antara kisaran $90 hingga $100. Meskipun kekuatan mereka cukup untuk memastikan bahwa mereka dapat menghasilkan uang, mereka harus melakukan banyak lindung nilai dan keuntungannya tidak akan terlalu tinggi. Emasnya berbeda, dan volatilitasnya pasti akan meningkat. Harga emas yang naik sebesar $50 bukanlah hal yang menegangkan, dan bahkan mungkin akan naik lebih tinggi lagi. Namun kali ini, organisasi OPEC justru mengumumkan pengurangan produksi secara kolektif. Bagaimana mereka bisa mengumumkan pengurangan produksi, bagaimana mereka bisa mengurangi produksi, dan bagaimana negara penghasil padi, Tiongkok, dan negara kepulauan bisa sepakat? Bukankah tidak khawatir dengan sanksi ekonomi yang diterapkan negara-negara besar tersebut? Dalam pandangan Soros, negara-negara pengimpor minyak mentah dapat menerima sebagian kenaikan harga minyak mentah, namun tidak lebih dari 1 baselin. Pada awalnya banyak orang mengira $80 adalah baselin, namun kemudian mereka merasa bahwa $100 adalah baselin. Namun, tidak ada yang percaya bahwa harga minyak mentah bisa melebihi $100, dan banyak orang masih percaya bahwa dalam waktu kurang dari 3 bulan, minyak mentah akan turun kembali di bawah $80, dan negara-negara besar itu pasti akan melakukan intervensi di pasar. Namun sebelum negara-negara besar melakukan intervensi di pasar, OPEC melakukan langkah besar terlebih dahulu, yang seperti memberi kesempatan pada pasar berjangka minyak mentah. Bahkan orang-orang yang tidak mempunyai keuangan pun tahu bahwa minyak mentah akan naik. Dan mereka tidak tahu kapan produksi minyak mentah organisasi OPEC berakhir. Selama hal ini belum berakhir, harga minyak mentah tidak akan berhenti naik. Alasan mengapa organisasi OPEC mengumumkan pengurangan produksi kali ini, dia juga tahu, melawan minyak serpih negara beras. Sekarang tekanan sepenuhnya berada di pihak negara tersebut, dan negara tersebut masih berada di bawah tekanan dari negara lain seperti Tiongkok dan pulau tersebut. Pada saat ini, ketika perekonomian negara sedang membutuhkan bantuan dari kekuatan ekonomi lain, tiba-tiba perekonomian negara tersebut akan semakin terpuruk. Padahal, kali ini juga merupakan peluang bagus. Soros akan segera menganalisis bahwa pasar keuangan di negara tersebut mungkin runtuh,
dan dolar, saham, dana, obligasi, dan bahkan pasar berjangka semuanya akan jatuh. Saat ini, hukum investasi tiga dimensinya paling cocok. Jika hal ini terjadi di negara lain, ia berjanji akan mendapat untung besar. Tapi dia orang Tiongkok, dan jika dia yang memimpin dalam melakukan hal ini, hari-harinya akan sulit. Melihat peluang bagus untuk menghasilkan uang, dia tidak bisa melewatkannya, jadi dia memikirkan beberapa negara yang memiliki hubungan ekonomi dekat dengan negara tersebut, seperti Inggris atau negara kepulauan. Pasar keuangan di sana juga bersifat terbuka, sehingga akan sangat membantu operasionalnya. Tapi itu hanya masalah waktu. Kini ia dihadapkan pada dua pilihan, apakah akan terus berinvestasi di emas berjangka atau kembali berinvestasi di minyak mentah berjangka. Jika itu untuk wajah, maka bersikeras pada emas berjangka adalah hal yang benar. Namun yang jelas keuntungan minyak mentah berjangka mungkin lebih tinggi, kenaikannya bisa melebihi 20%, bahkan mencapai 40%. Jika leverage digunakan, mungkin dia bisa melipat gandakan keuntungannya. Soros mengatakan kepadanya, Suken, sesuaikan rasio investasi kami, tingkatkan jumlah investasi minyak mentah, kurangi investasi emas dan saham. Orang-orang memperhatikan pasar keuangan negara kepulauan. Langkah kami selanjutnya adalah mendapat untung di sana. Saudara, Wind and Rain Business Weekly ingin melakukan wawancara eksklusif dengan Anda, terutama tentang investasi mineral. Apakah Anda nyaman? Feng Yu bertanya pada Kirilenko. Yang merepotkan, bukankah itu majalah yang kamu kelola? Pengaruhnya di Asia juga lumayan besar. Kalau mau naik pasti sampulnya kan? Kirilenko bertanya. Itu pasti, meskipun Anda mewawancarai negara Amerika Serikat pada saat yang sama, Anda harus menjadi karakter sampulnya. Saudaraku menyukai wajah, hal ini Feng Yu sangat jelas. Hahaha, hanya beberapa hari aku baik-baik saja. Aku pergi ke Beijing untuk mencarimu. Ngomong-ngomong, biarkan reporter memberiku wawancara. Itu investasiku, aku tahu. Tuan Kirilenko, halo, saya pemimpin redaksi, Wind Business Weekly, saya sangat senang Anda dapat menerima wawancara saya. Kirilenko masih duduk di samping seorang penerjemah. Meski dia tahu sedikit bahasa Mandarin, komunikasi masih sangat sulit. Setelah mendengarkan terjemahannya, Kirilenko mengangguk, saya berteman baik dengan Feng, majalahnya ingin mewawancarai saya bebas kapan saja. Hati Huyu menghela nafas, atau wajah bosnya besar. Dalam beberapa tahun terakhir, status mingguan bisnis angin dan hujan terus ditingkatkan, dan pengaruhnya menjadi semakin penting. Kebanyakan dari mereka mendapat manfaat dari wajah bosnya. Banyak orang yang bersedia diwawancarai ketika mendengar bahwa majalah tersebut dimiliki oleh Taihua Holding Group, sehingga pekerjaannya menjadi lebih sederhana. Ini juga merupakan wawancara dengan banyak eksekutif kaya atau korporat, ditambah beberapa artikel ulasan komersial, sehingga penjualan Wind Business Weekly semakin baik dan pengakuan semakin tinggi. Jadi Pak Kirilenko, saya langsung ke pokok bahasannya. Edisi majalah ini terutama tentang para taipan mineral dunia dan kelompok pertambangannya. Anda adalah perwakilannya, bahkan yang paling legendaris. Sedikit, bisakah Anda mengatakan, mengapa Anda begitu optimis terhadap prospek mineral? Kami mengetahui bahwa grup penambangan beruang kutub Anda mulai berinvestasi pada mineral lebih dari 1 dekade lalu. Dalam sebuah wawancara, Kirilenko tidak bisa mengatakan bahwa semua ini adalah keputusan Feng Yu, maka dia tidak punya wajah, meskipun itu benar. Rusia kita adalah negara yang kaya akan cadangan mineral. Ketika Uni Soviet runtuh, banyak konsorsium besar di Eropa dan Amerika ingin mengambil kesempatan untuk membeli tambang di Rusia. Ini semacam penjarahan sumber daya. Sebagai warga negara Rusia, saya tentu tidak bisa menyaksikan kekayaan Ibu Pertiwi begitu dikuasai. Jadi saya dengan tegas meminjamkan sejumlah besar uang dan membeli tambang ini. Di mulut Kirilenko, dia sama sekali bukan demi kepentingan ekonomi, melainkan tindakan patriotik yang pantas. Alasan utamanya adalah saya tidak dapat memahami ibu kota Eropa dan Amerika Serikat, penjarahan sumber daya Rusia, dan bahkan perjudian atas seluruh kekayaan bersih dan pinjaman bersaing dengan ibu kota tersebut. Dan dia jelas merupakan bos yang berhati nurani. Grup penambangan beruang kutub, yang dibeli selama hampir 1 dekade,
pada dasarnya hanya dapat melindungi ibu kota, dan dia juga memperbarui hampir semua mesin dan peralatan penambangan, sehingga sangat meningkatkan keselamatan grup penambangan. Koefisien. Setelah dia mendirikan grup penambangan beruang kutub, tidak ada satupun karyawan yang meninggal. Hal ini sangat jarang terjadi pada saat itu dan bahkan sekarang. Semoga seluruh karyawan hidup berkelimpahan dan dapat pensiun dengan aman. Menurutnya ini adalah pencapaian terbesarnya. Pernyataan ini adalah tentang semangat, seolah-olah dia sendiri yang memikirkannya. Saya benar-benar lupa, dan dia juga menanyai Feng Yu di awal, yang tidak hemat biaya. Untungnya, perusahaan pertambangan masih memiliki peran penting, sebagai pemberi pinjaman aset tetap, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan di tengah gejolak keuangan Asia. Kemudian, grup pertambangan tersebut memperluas skalanya dan mengakuisisi banyak tambang berkualitas tinggi untuk menjadi perusahaan grup pertambangan terkemuka di dunia. Kemudian hal itu menyebabkan kenaikan harga emas, kenaikan baja, dan kenaikan beberapa logam langka, yang memungkinkan mereka mulai menghasilkan uang, dan nilai Kirilenko juga meningkat. Hu Wei tentu memahami bahwa pidato penting Kirilenko tidak terlalu kredibel, tapi dia telah mencatatnya dengan cermat. Apakah ini 10 besar orang super kaya di dunia, dan apakah dia teman baik bosnya, nama Taipan pertambangan top dunia saja yang akan membuat isu ini populer? Jangan lupa, saat ini banyak harga sumber daya mineral yang terus naik, bahkan banyak yang harganya naik. Misalnya minyak, harganya naik 2 kali lipat dalam waktu kurang dari setahun, dan grup penambangan beruang kutub memiliki banyak ladang minyak. Setelah berbicara sebentar, Kirilenko merasa sedikit haus dan mengambil gelas wine di meja sebelahnya. Secangkir khusus untuk gudang utara, sepertinya hanya digunakan untuk mengalirkan air mineral ke tenggorokan. Hu Wei sekali lagi mencatat bahwa Kirilenko suka minum alkohol, pandai minum, dan hari ini memilih untuk meminum Dachang Utara spesial yang diproduksi oleh Huaxia North Dachang Group. Meski perusahaan ini tidak memberikan biaya iklan, Wind and Rain Weekly, namun Hu Wei juga mengetahui bahwa grup Dachang Utara ini dapat memiliki saham di Taihua Holdings. Tuan Kirilenko, nilai pasar perusahaan pertambangan di dunia telah meningkat akhir-akhir ini. Nilai pasar grup penambangan beruang kutub juga meningkat hampir 2 kali lipat oleh banyak media. Apakah Anda punya pendapat tentang hal ini? Dia bertanya lagi. Masalahnya sudah diketahui sebelumnya, dan Kirilenko pasti tahu bagaimana menjawabnya. Dia memiliki asisten yang memberitahunya bagaimana menjawab pertanyaan reporter, dan kemudian bisa membuat citranya menjadi lebih tinggi dan sempurna. Nilai pasar perusahaan tambang global meningkat secara kolektif. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antar negara. Keruntuhan ekonomi di negara tersebut, banyak hot money yang keluar, akan beralih ke beberapa industri lain. Permintaan mineral semakin meningkat. Berdasarkan hubungan supply dan demand, kenaikan harga juga merupakan hal yang wajar. Tetapi menurut saya alasan yang paling penting adalah runtuhnya situasi ekonomi dalam negeri. Kemerosotan ekonomi mereka berdampak pada daerah lain. Tanggung jawab ini tidak bisa diabaikan. Negara hanya ingin orang lain menanggung kerugian mereka. Mereka sudah saya punya. Melakukan ini lebih dari sekali. Kirilenko telah mengurangi semua pot hitam dari kepala negara. Saya yakin setelah laporan ini, Kirilenko akan terjebak dalam badai opini publik, namun di saat yang sama akan banyak orang yang memperhatikan topik ini, yang akan memperburuk perekonomian negara. Selama negaranya bisa sial, Kirilenko senang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mungkin terjebak dalam badai opini publik, dan dia tidak peduli sama sekali. Kini kelompok mineral dunia mirip dengan kelompok penambangan beruang kutub dan bahkan lebih besar dari kelompok penambangan beruang kutub. Namun, di antara pemilik grup pertambangan ini, Kirilenko adalah yang paling terkenal dan terkaya. Feng Yu tidak masuk hitungan. Bahkan sekarang, beberapa orang sudah mengatakan bahwa Kirilenko adalah Taipan pertambangan pertama. Mobil ini terlalu pendek, bisakah seseorang membelinya? Wajah Kirilenko penuh kekecewaan. Feng Yu, sosokmu tinggi di Rusia, kamu seperti orang lain. Mobil setinggi 1 meter ini sangat nyaman untuk diduduki. Mobil sport mana yang Anda lihat dirancang untuk orang dengan tinggi 2 meter, ini bukan model custom. Feng Yu datang untuk menguji mobilnya hari ini.
Kirilenko harus menelusuri dan mencobanya. Hasilnya susah untuk diperas, tapi dia tidak tahan jika dia jongkok. Saudaraku, tidak semua orang setinggi dan sekuat kamu. Bahkan di Rusia, rata-rata tinggi badan hanya sekitar 1,75 meter. Dan banyak yang salah di bawah 1,75 meter. Mobil ini cocok untuk 1 orang meter. Ketika orang dengan tinggi antara 7 dan 1 meter buka, bagaimana mereka bisa dibeli? Kirilenko melihatnya, sepertinya ini. Namun bentuk mobil ini terlihat sangat cantik, interiornya juga sangat mewah, Kirilenko tetap menyukainya. Feng, berikan aku yang khusus, dan aku ingin konfigurasi tertinggi. Orang itu telah diatur untuk menyesuaikannya untukmu. Itu akan dikirimkan ke rumahmu bulan depan. Ini adalah hadiah tahun baru yang kuberikan padamu. Saudara-saudara menyukai mobil mewah, Feng Yu sangat jelas. Berapa banyak uang yang bisa dimiliki sebuah mobil, di mata mereka, mungkin hal ini sama lumrahnya dengan makan bersama teman. Apakah model ini mampu mengotorisasi produksi pabrik mobil patungan di pihak saya? Saya yakin akan banyak orang yang menyukainya. Tentu saja tidak masalah, aturan lama sudah cukup. Hal semacam ini, beberapa kata di antara keduanya akan diperbaiki. Pabrik Kirilenko dapat memproduksi lebih banyak model dan merek serta memperluas pangsanya di pasar Eropa Timur. Grup manufaktur mesin Binceng tidak akan merugi, dan kendaraan usaha patungan juga akan dapat membagi sahamnya sesuai dengan bagiannya. Terlebih lagi, ini bisa dikatakan sebagai keluaran dari teknologi dan merek. Sangat senang melihatnya. Mengandalkan dukungan teknis dari pabrik mobil patungan, mobil Volga dan Rada juga memiliki tanda-tanda revitalisasi yang membuat pihak Rusia sangat senang. Mungkin ada beberapa depresi. Bagaimanapun, teknologi Songjiang otomobil dibeli oleh Volga dan Lada. Sekarang statusnya benar-benar terbalik, yang pada gilirannya adalah teknologi yang mereka beli di Songjiang. Tahun ini, Huaxia Otomobil dianggap sebagai tahun paling sengit untuk ekspansi eksternal. Ia telah mengakuisisi beberapa merek mobil, dan ada juga beberapa pabrik dan saham perusahaan patungan. Rekan-rekan mobil berseru, dan Huaxia Otomobil akan segera bangkit. Dulu, satu-satunya yang diperhatikan pemilik mobil hanyalah grup manufaktur mesin Binceng. Adapun perusahaan mobil lain di China tidak layak disebutkan. Tapi sekarang berbeda. Dengan Leopard dan Wurwo menjadi merek Tiongkok, Huaxia telah mendapatkan reputasi tertentu di pasar kelas menengah dan atas. Khususnya di Eropa, pangsa pasarnya meningkat pesat. Dan pertumbuhan penjualan pasar mobil Huaxia juga menarik perhatian dunia. Peningkatan tahun lalu mencapai 40%. Ini adalah pertumbuhan pesat yang sangat jarang terjadi. Tentu saja sebagian besar keuntungannya diambil oleh mobil dalam negeri. Meski volume penjualan mobil yang dibiayai asing juga meningkat, namun jumlah kendaraan joint venture tidak meningkat, namun merek perusahaan mobil skala besar China mengalami pertumbuhan paling besar. Pada tahun lalu, Binceng Machinery Manufacturing Group mengalihkan fokusnya ke pasar luar negeri, dan juga memberikan peluang kepada perusahaan mobil dalam negeri. Mereka menemukan Taihua Holdings memiliki dua merek elektronik dan elektrik, yaitu Fengjian dan Aihua, yang merupakan merek papan atas dunia. Namun, merek Aihua sebagian besar memasok pasar Tiongkok, dengan mempertimbangkan beberapa pasar Asia Tenggara. Merek angin dan hujan sebagian besar dipasok ke pasar luar negeri, dan penjualan di China relatif kecil. Pengoperasian merek ganda secara teknis sangat mirip. Konon pusat penelitian tersebut merupakan perusahaan patungan beberapa perusahaan. Perusahaan mobil yang belum mempelajari teknologi dari mobil patungan, kemudian mobil yang diproduksi dan dijual di China semuanya dikaitkan dengan mereknya sendiri, dan merek patungan tersebut digunakan untuk ekspor, sehingga keuntungan yang maksimal dapat diperoleh. Dijamin, dan mobil itu akan diperoleh perusahaan milik negara. Jika saatnya tiba, pihak usaha patungan tidak akan menghasilkan uang. Apakah Anda mengatakan teknologi yang sama? Pastinya tidak sama, sedikit perubahan, bukan produk baru. Teknologi yang dibawa oleh pihak usaha patungan ke usaha patungan itu sendiri tidak terlalu bagus. Para teknisi perusahaan mobil China mengupgrade teknologinya dan memproduksi mobil yang lebih baik, yang tentunya lebih laris di pasaran. Dilihat dari laju pertumbuhan pasar saat ini,
penjualan mobil di pasar China tahun ini mungkin mampu menembus 9 juta unit. Kalaupun tidak tercapai, selisihnya tidak akan terlalu jauh. Di antaranya, pasar mobil penumpang memiliki pertumbuhan terbesar. Perekonomian Tiongkok tumbuh sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sangat sulit untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan setinggi jumlah total PDB di Tiongkok. Negara-negara lain di dunia telah memuji perekonomian Huaxia lebih dari sekali, namun setiap saat, Huaxia selalu kembali dengan tamparan di wajahnya. Situasi perekonomian baik, pendapatan masyarakat meningkat, dan setelah bergabung dengan WTO, Tiongkok melakukan beberapa penyesuaian pada industri otomotif yang mendorong penjualan mobil. Konon satu dekade lalu, Santana memiliki total 17 atau 80 ribu, dan masih merupakan mobil bagus yang membuat iri banyak orang. Namun kini, kurang dari 100 ribu keping adalah mobil keluarga kelas bawah. Sejak Songjiang Elf diekspor ke Eropa, Alto Tiongkok telah dihidupkan kembali. Mereka menemukan bahwa mobil murah ini memiliki pasar yang nyata. Faktanya, setelah mempelajarinya dengan cermat, saya menemukan bahwa teknologi Elf tersebut tidak begitu canggih, tetapi tampilannya bagus, hemat bahan bakar, dan murah. Alto mengundang para desainer industri desain angin dan hujan. Setelah merancang beberapa tampilan baru untuk mereka, volume penjualan juga meningkat dan keuntungan tentu saja ada. Mobil domestik saat ini merupakan bagian dari kemakmuran. Bahkan ada pepatah di Eropa dan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Tiongkok akan melampaui pasar beras dalam 2 tahun dan menjadi produsen dan penjual industri otomotif nomor 1 di dunia. 10 tahun yang lalu, keseluruhan produksi dan penjualan Huaxia otomobil tidak sebanding dengan perusahaan mobil besar asing. Tingkat pertumbuhan ini, tidak ada yang menyangka pada awalnya. Tahun ini, tidak hanya pasar domestik yang meledak, tetapi juga akuisisi 3 merek mobil besar Eropa. Pangsa China otomotif di Eropa juga meningkat tajam, bahkan di Amerika Utara meningkat pesat. Pasar mobil sport yang semula hilang di China dan Eropa kini mendapat tantangan. Awalnya hanya mobil sport merek Songjiang yang lumayan, tapi hanya bagus. Memang tidak sebagus sisi Eropa dan Amerika, tapi tampilan dan interiornya sangat bagus. Namun banyak orang membeli mobil sport karena alasan kecepatan. Kali ini, setelah bergabungnya Macan Tutul ke dalam Ice City Machinery Manufacturing Group, Huaxia akhirnya memiliki merek mobil sport yang punya andil dan juga mengandung teknologi yang sangat bagus. Dikombinasikan dengan teknologi asli Songjiang Otomobil, mobil sport Leopard baru segera diluncurkan, yang sepenuhnya merupakan mobil sport Leopard buatan China. Perusahaan otomotif Huaxia telah mencapai era yang harus diperhatikan oleh industri otomotif dunia. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.